harus urus adikmu setelah nikah. Mending dulu aku kawin sama babi di ujung desa. Aduh, pelanin suara kamu. Ya, tiap bulan kasih suruh gajinya ke kita. Masih bantu kerja rumah juga. Ingat ya, kalau kamu nggak usir dia dari rumah kita, aku bakal bawa anak kamu. Aku lompat dari gedung. Kakak ipar. Aku berangkat kerja dulu. Ya. Nomor 4. Pasien nomor 4. Cantik tuh gunanya apa? Ke dokter andrologi. Lebih baik dibanding kamu yang jelek dan gak berguna. Buka celana. Rebahan diranjang. Ini kan soal buta wajah, kenapa harus buka celana? Aduh, Kak Yu. Ini klinik andrologi. Saya cuma cek rutin. Andrologi, bukan psikologi ya. Halo, nih. Yu Yancheng, kamu sudah umur berapa? Kalau sebelum umur 30 belum menikah, jangan harap bisa mewarisi Yu Group. Ya, malam ini jangan pulang dulu. Kakak iparmu mau kabur dari rumah. Hey, ini, tenang aja. Hari ini aku bakal cari orang buat menikah. Tenang, Nyai. Kuhubungi nanti ya. Aku masih ada urusan. Oke, siap. Tuan Yu, Anda mau cari seseorang buat nikah kilat? Menurut Anda, saya cocok nggak? Tunggu dulu. Kalau menikah denganmu, bisa kapan saja obati. Enggak, kamu... Tuan Yu, kamu pasti nggak mau orang lain tahu soal penyakitmu kan? Kalau kita menikah, kita akan saling mengenal luar dalam. Dan aku bisa bantu obati kamu. Kamu tahu aku? Tidak, kan? Ada apa? Jangan-jangan kamu buronan terkenal? Cewek kecil ini kelihatannya penakut banget. Nekat nikah padahal nggak kenal aku. Kalau kamu mau nikah sama aku, keinginanmu apa? Aku perlu pindah dari rumah. Tapi aku nggak punya uang sewa. Jadi, boleh nggak? Ternyata ujung-ujungnya matre juga. Oak. (3瓶, 2806) Aku perlu pindah dari rumah. Tapi aku nggak punya uang buat sewa tempat. Jadi, Boleh nggak? Ternyata benar. Kamu matre. Oak. Tangkong, Urban, Kemarin tahun 2086. Acara promosi One Group ini, cuma kamu yang paling cocok buat pergi. Aku... Buruan berangkat. Kali ini, asal kamu bisa dapat investasi dari One Group. Bonus akhir tahun, aku kasih 50.000. Jangan mikir lagi. Cepetan, pergi. Direktur. Pergi. Investasi di sini. Sini, Dokter Kyo. Ayo. Duduk.
Tidak menyangka Dokter Kia masih muda banget ya. Pak Wang, Anda juga masih muda dan sukses. Coba Anda lihat. Proposal investasi ini. Dokter Kiao, jangan buru-buru. Aku suka tipe kayak kamu. Asal kamu nurut, aku bisa tanda tangan sekarang. Pak Wang, tolong jaga sikap. Jangan main tarik ulur sama saya. Cantik. Jangan sentuh aku. Perempuan sialan, jangan kabur. Kok tiba-tiba aku bisa lihat wajahnya? Dulu ngaca aja muka sendiri nggak kelihatan. Apa prosopagnosia aku udah sembuh? Tuan Yu, ternyata Anda. Kamu udah sampai di klub masih pura-pura apa sih? Dia siapa? Investor. Kamu tahu aku investor. Layani baik. Kalau enggak, kerjasama batal. Kamu siapa? Kamu siapa? Bapak Wang itu pewaris grup Wang. Kamu nyakitin dia, dia nggak bakal cari masalah sama kamu. Khawatir. Tentu aku khawatir. Kamu tuh terlalu impulsif. Aku takut dia balas dendammu. Gak apa-apa. Aku nggak takut dia. Bener banget. Dari kecil aku punya prosopagnosia, mana mungkin tiba-tiba sembuh. Aku suruh Shaolin antar. Kamu pulang dulu. Lalu, kamu gimana? Kamu udah nyakitin dia. Aku takut dia cari masalah sama kamu. Jangan naik ya. Oke, berarti aku nggak pulang. Kalau gitu aku pergi dulu ya. Gak dapet klien, pasti dimarahin Shawa lagi. Tidak kok. Apa? Apa? Jalan. Bukankah ini dokter wanita? Tidak dapat investasi, salah Pak Wang. Berani kerja. Saya direktur. Direktur. Maaf, direktur. Kemarin saya buat masalah sama Pak Wang. Aduh, ngomong apa sih, anak bodoh. Pak Wang pagi ini sudah transfer dana, kontrak pun belum dibuat. Kamu kerjanya bagus banget. Apa? Bukankah semalam Tuan Yu memukul Pak Wang? Pak Wang itu ahli waris grup Wang. Jangan-jangan Tuan Yu juga orang penting? Apa? Dia? Simon, jangan meremehkan orang ya. Banyak belajar sama Anya. Anya, kamu hebat banget. Pantas saja sejak pagi alat-alat di rumah sakit kita langsung diganti yang terbaru. Pak Wang Playboy. Bagaimana kiranya dapat investasi? Gimana caranya kamu bisa begitu? Aku sudah kehabisan kata-kata kan? Apa hebatnya bangga dapat investasi dari Wang? Aku dengar besok Yushi juga ada acara penawaran investasi. Coba dapatkan investasi Yushi. Itu perusahaan publik bernilai ratusan miliar. Yushi belum pernah invest di Project Mendis. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau kamu nggak dapat investasinya Yushi, berarti memang kamu dapat dana itu setelah tidur bareng Pak Wang. Aku nggak. Kalau begitu, ambil aja investasinya Yushi. Kalau direktur butuh, aku juga bisa. Benar Anya. Kalau kamu bawa investasi Yushi, rumah sakit kita bisa diperluas tahun ini. Aku bisa. Coba. Tapi direktur, kalau aku berhasil dapat investasi dari Yushi, aku mau Xiao Simon minta maaf di depan semua orang. Oke, kalau kamu benar-benar bisa dapatkan investasi dari Yushi, aku bakal minta maaf lewat speaker. Bos grup Yu bernama... Kok nggak bisa ditemukan ya? Misterius banget. Direktur. Yu Kang. Paman Yu. Pemegang saham. Yu Bai Shuyi. Tuan Yu, Anda sudah pulang. Saya sudah siapkan makan malam di ruang makan. Kalau mau silakan makan. Jangan panggil Tuan Yu lagi, biar nggak ketahuan sama nenek. Oh, baik. Suamiku.
Kamu lagi nyari info soal keluarga Yu? Besok aku ke Yuyu, negosiasi investasi, cari data. Suik, Laisik. Dia nebak identitasku? Lagi ngecek aku. Ya? Tuan Yo, Anda nggak makan malam? Tidak. Halo, Shaolin. Besok rumah sakit Xiaohua akan investasi. Yoshi, jangan izinkan. Kandidat yang ikut investasi lewat sini? Tunggu, kamu dari Xiaohua Hospital. Dari rumah sakit Xiaohua. Xiaohua Hospital dilarang ikut investasi ini. Silakan pergi. Kenapa? Aku duluan. Tidak ada alasan. Cepat pergi. Aku mau. Pergi. Lupakan saja. Perusahaan besar U Group. Memang wajar mereka sombong. Dia ternyata sudah menikah. Kalau nanti punya anak, U Group jadi miliknya. Apa? Dia punya perusahaan manusia? Yakin. Bagus, info ini tepat waktu. Besok rapat pemegang saham. Lihat saja. Aku bakal jatuhkan dia dari kursi Jeju. Dia bicara soal Pak Yu. Tak menyangka orang dengan prosopak manusia bisa kelola perusahaan sebesar ini. Oh, begitu. Beli seragam kerja yang sama. Lepaskan kartu. Cepat, lakukan. Selamat pagi, Pak Yu. Kalau Anda mau investasi di proyek medis, kita bisa ciptakan situasi win-win. Win. Kapan kamu pulang? Calonmu diam. Fokus. Sudah makan? Panasin makanannya ya. Nggak usah. Masih lihat data Yushi? Karena aku butuh investasi dari Yushi buat buktiin diri. Dan menurutku, bos grup Yushi juga butuh rumah sakit kita. Kok bisa? Mau kasih tau, diam-diam ya. Bos grup Yushi ada prosopagnosia. Kamu tahu dari mana? Itu Anya. Kamu tahu apa lagi? Aku dengar semua ini di tangga hari ini. Ada yang bilang besok di rapat pemegang saham mau ungkap penyakit Pak Yu dan mau copot dia dari posisi presiden direktur. Copot aku? Jangan-jangan pamanku yang ambisius itu? Yu Marga Yu. Kamu juga Yu. Kamu? Bukan aku? Kalau bukan ya bukan. Kenapa teriak gitu? Aku. Kamu bikin aku kaget. Aku tuh Pak Yu, asisten Yu. Benar. Oh, informasi kamu ini penting banget. Bukannya kamu mau cari investor untuk rumah sakit kalian? Besok ke Yu Group lagi. Bicara Pak Yu. Serius. Beneran? Makasih ya, Pak Yu. Aku bisa lihat jelas lagi. Pernah prasi pengusaha aku sembuh. Tiba-tiba dari bertemu dia. Kayaknya aku harus cari waktu buat cek ke dokter lagi di rumah sakit. Pak Yu, salah. Sayang, kali ini kamu benar-benar bantu aku banget. Kalau besok aku bisa dapat investasi dari U Group, aku traktir kamu makan. Gak usah, gak apa-apa. Nona Xiao, silakan ke sini. Ayo. Pak Yu, kenapa dia duduk di kursi utama? Nona Xiao, silakan ke sini. Biar aku lihat. Dr. Xiao, proposal investasi yang kamu buat benar-benar bagus. Bos Yu pasti suka. Tunggu sebentar, saya angkat telepon. Halo, Nona. Tei Chu. Kakak aku mau investasi rumah sakit, aku nggak setuju. Kakak sakit, aku obatin. Jangan ada yang dekat kakak. Oke, sebentar ya. Tenang aja. Saya urus. Proposal investasimu nggak bagus. Kamu sama sekali nggak ngerti tentang U Group. Gimana mau dipakai? Ayo bagi. Ayo. Ayo pergi. Halo, Nona baik XU. Sudah beres. Urusan saya lancar. Bos Yu,
semua papan nama pemegang saham hilang. Ternyata paman baikku punya rencana ini. Untung aku udah bertahan-tahan, nggak hafal wajah. Jadi aku belajar kenalin orang dari bentuk tubuh, gaya rambut, sama cara berpakaian. Keponakan kesayanganku. Lihat pakaian kerja baru untuk mereka. Keren kan? Jangan berdiri. Santai aja. Duduk. Jangan tegang. Duduk saja. Hari ini saya panggil kalian untuk mengumumkan satu hal. Saya akan segera menikah. Setelah nenek saya pulang dari luar negeri, dia akan menyerahkan U Group ke saya untuk dikelola. Kali ini Nyonya Yu akhirnya rela menyerahkan U Group kepada Anda. Pak Yu dan istri muda perlu punya anak lagi. Agar U Group punya penerus. Menikah? Baik. Ya, benar. Tunggu sebentar. Sebenarnya perusahaan kita punya risiko besar yang tersembunyi, Pak Yu. Apa Anda tidak berencana memberitahu semua pemegang saham? Risiko apa? Tidak tahu. Oh. Pak Yu, kita punya face blindness. Dia tidak mengenali wajah para pemegang saham. Saya rasa orang seperti ini tidak cocok jadi CEO perusahaan. Apa? Kalau benar, bagaimana orang lain percaya dan kerjasama? Apa yang kamu bilang itu benar? Benarkah? Yang saya katakan? Tanya saja. Bapak Yu, coba lihat yang hadir di sini. Siapa yang jadi kepala bagian pemasaran? Jadi Bapak Yu memang sakit. Ya, orang seperti itu bisa kelola perusahaan kita. Kepala bagian bilang saya belum benar-benar pahami U Group kan? Masuk sekarang tunjukin ke Pak Yu. Saya paham U Group. Pak Yu, masa Bapak benar-benar nggak tahu siapa kepala bagian pemasaran? Siawanya, maju. Kalau benar bisa bantu Pak Yu keluar dari situasi ini, dia pasti mau invest di Shawa. Yang barusan bicara, kamu kan kepala bagian pemasaran, Zhao Xin, betul kan? Suamiku? Kamu supervisor pemasaran Zhao Xin kan? Bukannya sudah suruh Shaolin jangan cari asisten lagi untukku? Suami. Kiao, Onya. Kok tadi kamu duduk di kursi milik Pak Yu? Siapa? Nggak lihat kita lagi rapat. Asisten baruku. Kalau nggak ada hal lain, rapat bubar dulu. Jangan buru-buru pergi, Pak Yu. Penyakitmu kan harus dijelaskan ke semua orang. Saya dokter dari Rumah Sakit Xiaohua. Saya bisa jamin, Pak Yu nggak punya penyakit apapun yang mempengaruhi pekerjaannya. Kamu pernah kepikiran siapa yang bocorin privasi pasien? Jangan diperalat orang. Masih hitung uangnya. Kamu, mulutnya tajam banget. Aku nggak mau ribut sama perempuan. Sudah beres kan? Kalau sudah selesai, rapat bubar. Keponakanku yang baik. Orang nggak selalu seberuntung ini setiap kali. Ternyata kamu benar-benar Pak Yu. Dia pura-pura nggak tahu. Atau memang nggak kenal aku. Aku bukan Bayu. Aku cuma pengganti. Pengganti. Iya, soalnya orang kaya itu takut mati. Biasanya mereka nggak mau muncul. Jadi cari pengganti. Jadi begitu. Anak polisi ini gampang banget dibohongi. Oh iya, nanti kamu ada rencana nggak? Walaupun hari ini aku gagal cari investor, tapi aku tetap mau makasih. Kamu udah kasih aku kesempatan lagi. Oh, nggak mungkin. Penanggung jawabnya bilang, aku sama sekali nggak ngerti U Corp. Aku keluar sebentar, ambil telepon. Kiao Anya, kamu lucu tapi khianat. Siapa izinkan kamu kabur rumah? Siapa yang izinin kamu kabur dari rumah? Kakak ipar. Aku tahu tinggal di rumah ini membuatmu dan kakak repot. Kalau tahu, transfer uang cepat. Mana gaji bulan ini? Ternyata dia bukan madu. Kakak ipar. Aku tinggal di luar juga butuh uang. Wah, kamu lucu banget. Kamu berani sembunyiin gaji, aku bakal datang ke rumah sakitmu. Biar semua kolegamu tahu, kamu gak punya hati. Aku datang sekarang juga. Kakak ipar. Sayang, nanti malam bicara di rumah. Aku mau ke rumah sakit sekarang. Jangan pergi dulu.
Menurutku, kamu lagi nggak stabil sekarang, sendirian. Gak aman. Biar aku temenin. Kakak, Ipa, kamu pulang. Kamu nggak tahu, kita nungguin kamu berapa lama. Kalian, biar aku kenalin ya. Ini Pak Fe. Dia calon yang aku kenalin ke kamu. Dengar, keluarga Pak Fang sangat kaya. Kalau kamu menikah sama dia, kamu nggak perlu kerja lagi nanti. Ya, kulitmu halus banget. Aku lihat bisa nggak cubit keluar air nih? Aku sudah menikah. Nikah? Kamu tahu buku keluarga ada di mana? Lagi pula, kamu dokter spesialis pria. Tidak jaga diri. Siapa mau kamu? Suamiku ada di bawah. Aku nggak peduli. Role play istri menantang. Kalian semua harus pergi sekarang. Segera tinggalkan tempat ini, karena situasi sudah tidak aman lagi. Kuahnya lama banget di atas. Apa? Ada sesuatu yang terjadi ya? Halo, Pak Yu. Kudengar gejala buta wajahmu mulai membaik. Apa perlu naik lagi untuk cek? Ok. Obat ini cepat banget bereaksi. Ini obat khusus. Makasih ya. Sekarang kita keluarga. Mahar pasti tetap ada. Yang penting Bawang suka. Nanti sering main ke rumah ya. Oke, orangnya saya bawa dulu. Nanti saya pasti datang bawa mahar. Kamu bilang waktu dekat sama cewek, tiba-tiba bisa lihat wajahnya. Iya, tapi cuma sebentar. Dari ceritamu, kayaknya pemulihan singkat itu ada hubungannya sama adrenalin kamu naik. Adrenalin. Singkatnya, tiap kamu kontak sama dia, jantung berdebar, tekanan darah naik. Jadi maksud dokter berarti prosopagnosia saya bisa sembuh? Belum pasti. Saya saranin kamu cek lebih detail lagi. Biar saya buatkan surat pemeriksaan dulu. Kamu periksa dulu ya. Makasih. Dok. Hehe. Sama-sama. Kok ruang psikiatri ada pasien sampai nggak bisa jalan ya? Halo. Ini bukan klinik psikologi kan? Tadi aku lihat ada pasien yang dibantu keluar. Oh, beberapa gangguan psikologis memang bisa berdampak fisik. Pemeriksaannya di lantai berapa? Pemeriksaan ada di lantai 5, Pak. Naik lift dari sana saja. Pegang dia. Enggak perlu. Biar aku sendiri saja, istriku sering kambuh. Nanti juga membaik. Biar aku antar kalian ke lift. Tolong aku. Sayang, aku salah. Jangan ribut, pulang. Cuma ikut kata kamu. Aku nggak kenal dia. Sayang, ayo pulang. Aku rela jual apapun akan sembuhkanmu. Bukan. Dia bukan suamiku. Suamiku ada di sini. Suster, kalau istriku kambuh, pikirannya jadi nggak waras. Kamu kerja dulu aja. Jangan sampai dia sakitin kamu. Oke, silakan cek dulu. Silakan duduk. Ternyata penyakitmu memang masih bisa pulih. Ya. Terus, aku harus ngapain? Kamu tuh sering-sering aja ya deketin wanita itu. Rangsang otakmu lebih banyak. Maaf. Pengguna yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi. Kenapa cowoknya nggak angkat telepon? Tunggu, sebentar. Kakak ini kelihatannya agak linglung, kamu nggak bisa bawa dia pergi. Ini istri saya. Jangan ikut campur. Lapor polisi, biar mereka urus. Kenapa lapor? Masa saya mau mencelakakan istri sendiri? Tapi dia terus melawan. Suami? Dengar nggak? Ya, panggil suami. Tapi sebaiknya kita nggak usah ikut campur. Suami.
suami. Anya? Kamu nggak apa-apa. Kamu siapa? Saya suaminya. Memang saya siapa? Suami Anya, jangan takut. Jangan dekati aku. Apa? Hati-hati. Kak, kamu sudah bangun. Sini. Di mana? Yuk, Yanseng. Dia di ruang VIP sebelah. Dia itu yang kamu ceritakan ke aku. Suami, kawin kilatmu. Soal ini, kakak iparmu sudah cerita ke aku. Kakak iparmu sudah carikan kandidat suami yang lebih cocok buat kamu. Kak, kemarin kakak ipar kasih obat ke aku. Hampir aku dibawa orang. Kalau Yu Yancheng gak datang tepat waktu, mungkin kamu udah harus urus jasadku sekarang. Kamu nggak demam kan? Ngomong apa sih? Kak, kakak ipar mau carikan calon suami. Dia ambil uang seserahan. Mau jual aku. Diam! Kamu! Sekarang kamu makin keterlaluan. Sudah kawin kilat. Fitnah kah ipar? Kak, aku fitnah dia atau enggak? Tanya aja langsung sama dia. Iya. Yancheng. Kamu! Ya! Siapa? Kamu mau ngapain? Aku keluarganya. Kondisinya? Keluarga, kamu terlambat. Dia sudah pergi. Pergi. Maksudnya apa? Dia sudah meninggal belasan menit lalu, akan dibawa ke ruang jenazah. Tidak mungkin. Dia jelas-jelas terluka di rumah sakit kemarin. Kalian gak nolong dia. Sayang, bangunlah. Sayang. Kata-kata yang kamu bilang kemarin aku belum dengar. Bisa ulang lagi. Sayang. Kamu lagi ngapain? Yancheng, kamu. Setelah aku baru ganti perban. Kamu mau berlutut sampai kapan? Kamu benar-benar bodoh. Bisa jalan. Kalau bisa jalan, ke kamarku dulu. Bisa. Nenek, kami sudah pulang. Nenek. Ini adalah Anya, menantu Anda. Halo, Nenek. Halo. Anak ini kelihatannya ramah. Kalian ngobrol dulu ya. Saya mau ambil air dan minum obat. Biar saya saja. Anak yang baik banget. Yancheng, kamu harus jaga dia baik-baik. Dasar bodoh. Suhu air pas. Ayo minum obat. Ada apa? Ada sesuatu di wajahku? Sini, mendekat. Lebih dekat, aku gak bakal makan kamu kok. Kamu gak ngerasain apa-apa? Menyakitiku gak apa-apa. Tapi berani menyakitimu juga. Sekarang juga aku akan bikin mereka tahu hukum itu kuat. Aku mau telepon dulu. Yancheng bilang, dia asisten bos Yu, grup Yu. Iya, dia kerja keras setiap hari. Anya, kamu lucu banget. Kamu gampang banget dibohongi. Yancheng baik nggak sama kamu? Tuan Yu orangnya baik. Dia juga baik ke aku. Anya, kamu nggak ngerasa Yancheng itu dingin justru bagus? Dia belum pernah pacaran, orangnya polos. Dia cuma baik sama orang yang dia suka. Semua siap-siap. Mau pulang dari rumah sakit. Pulang mandi. Lu kamu boleh kena air?
Belum. Jadi, kamu bantuin aku ya. Ayo, Nek. Nanti habis ini bantu isi air hangat ya. Kok rasanya kurang enak gitu? Apa salahnya? Aku terluka karena kamu, jadi kamu harus tanggung jawab. Gugup ya. Aku nggak gugup kok. Udah puas lihat belum? Sayang banget, kurang bagus. Kamu mau apa? Bisa. Dengar ya. Memang aku nggak bisa, soalnya aku punya masalah kesehatan pria kan. Dokter Kiao. Tolong sembuhin aku dong. Aku buka pintu dulu. Kamu pasti Bibi yang diundang sama Kak Yanchun ya? Tolong bawain koperku ke dalam ya. Kak Yanchun? Kak Yanchun, aku pulang. Kangen aku? Kak Yanchun, aku sudah pulang. Kamu kangen aku nggak? Kok kamu bisa balik? Baizu. Zu. Adik Yuansheng, Yubaishui. Kaget? Saya pulang setelah belajar. Kak Yanchun, sekarang aku bisa sembuhin penyakitmu. Nanti kita selalu bareng. Boleh aku obatin kamu terus? Seingatku mereka bukan kakak adik kandung. Kenapa adik ngomong intim ke kakak? Baiju, adik perempuan, tidak usah. Sekarang umur kamu juga sudah cukup besar, dan kakakmu ini juga sudah menikah. Kamu harus jaga sikap sama ucapanmu. Kamu? Sudah menikah? Tidak percaya. Dulu kan kamu takut nikah karena penyakitmu. Ini Joannya, dia istriku, juga kakak iparmu. Kakak Yanchun, kamu dan dia tidur di kamar berbeda. Kamu tanya soal itu? Belakangan ini aku sibuk kerja, takut mengganggu tidur kakak iparmu, jadi aku tidur di sini. Kakak Yanchun, aku capek dan lapar. Ada makanan? Di restoran ada masakan yang aku buat. Dulu waktu di luar negeri aku selalu makan sendirian. Rasanya sepi banget. Kakak Yanchun, temannya aku makan yuk. Makanan di rumah sudah dingin semua. Kalau begitu, biar kakak ipar panaskan. Ya, kakak ipar. Kelihatan rajin banget sih. Baik, aku panaskan makanannya buat kalian. Ayo, pergi. Coach Shen, aku ingat kamu suka makanan barat. Ini semua masakan Cina? Dia nggak suka masakan Cina. Dia juga pura-pura. Aduh, kamu ngomong apa? Kakak iparmu masaknya enak banget. Coba dulu. Kok nggak ada sayur impor? Cuma sayur kampung aja. Nutrisi bisa hilang loh. Yubesho, aku lihat kamu makin gak sopan. Kamu belajar dari siapa di luar? Orang udah masakin buat kamu, bukan berterima kasih, malah ngeluh terus. Kak Yanchun, kamu galakin aku. Katanya kamu paling sayang aku. Besok pagi, aku suruh Shaolin. Antar kamu ke apartemen buat tinggal di sana. Kak Yanchun, kamu nggak mau sama aku lagi. Anya, aku mau jelasin. Tidak apa-apa, nggak perlu jelasin ke aku. Nikah kontrak kita cuma... Aku bantu ambil barangnya. Kamu baru keluar rumah sakit. Istirahat awal. Bukan Anya, aku sama dia nggak ada apa-apa. Anya. Aduh. Benar-benar merepotkan kamu, kakak ipar.
Tidak merepotkan. Butuh apa bilang ke kakakmu? Tidak. Kekurangan. Kakak Yanchen bilang dia sayang aku. Di rumah ini aku selalu punya tempat. Kakak ipar, kamu kuat banget ya. Di rumah biasanya kamu yang kerjain semua pekerjaan rumah. Pipi Wang mana? Buang. Iya, Wang Yu sudah dilatih khusus. Mereka dari kecil ngurus aku dan kakak Yun. Masa sih? Aku belum pernah lihat. Kamu dan kakakmu keluarga cukup berada. Perempuan, ini kok kamu kelihatan gak tahu siapa kakak Yonchen? Jangan-jangan kakak Yonchen gak pernah bilang ke dia kalau keluarga Yu itu konglomerat triliunan? Kakak ipar, kamu kenal kakakku gimana? Dia itu pasienku. Kamu? Dokter, kamu tahu penyakitnya? Tentu saja, aku tahu. Dan orang tua kakak, Yonchen, meninggal karena kecelakaan. Dia kena prosopagnosia. Demi hak waris Yu Group, dia selalu nutupin itu. Kenapa nikahin cewek yang tahu kelemahannya? Ada apa sayang? Kakak ipar, jangan dong! Kamu nggak apa-apa? Beju? Baijo, ada apa? Tidak dorong dia. Cepat, telepon ambulans. Baijo, aku antar dia ke rumah sakit dulu. Ayo. Yu, Yancheng. Sama sekali nggak lihat aku, jangan-jangan. Dia bener-bener pikir aku yang dorong adiknya. Tapi aku bener-bener nggak dorong dia. Nona, area ini sudah ditutup. Bukan. Aku. Sudahlah. Kamu masuk dari mana? Tentu saja aku ke sini buat berobat. Xiao Onya, aku tanya keponakanku sakit apa? Peduli dia. Maaf, itu privasi pasien. Aku nggak bisa kasih tahu. Kamu memang anak baik. Gimana kalau kita tukeran rahasia? Aku kasih tahu soal dia sama Yu Baizhe. Kamu bilang ke aku bagaimana penyakitnya. Aku nggak tertarik. Jangan ngomong beda sama hati deh. Kamu nggak penasaran gimana Yu Baizhe menjebak kamu? Kok kamu tahu dia menjebak aku? Soalnya cara kayak gini, dia udah bukan sekali, 2 kali pakai. Dulu waktu kecil, ada cewek nonton Yu Yancheng. Sebentar aja, karena Yu Baizhe. Keluarga Yu. Tidak ada orang baik. Kamu bantu Yu Yancheng rebut kekuasaan. Mending bantu aku. Setidaknya di sisiku lebih aman. Kamu... Aku nggak ngerti yang kamu omongin. Nggak ngerti. Kamu di rumah sakit. Iya. Tadi aku lewat ruang periksamu, lampunya nyala. Aku khawatir Nona Baizhe, jadi ikutan. Bagaimana kondisinya? Tulang kakinya patah, efek biusnya belum hilang. Sebelumnya dia jatuh dari tangga. Itu memang bukan salahku. Telah, nanti aku tanya dia sendiri. Dia sama sekali nggak percaya sama kamu. Rahasiakannya. Siapa? Nggak sama siapa-siapa. Nanti aku jemput kamu. Nggak usah. Mending kamu urusin adikmu aja. Aku bisa pulang sendiri. Xiaoanya, kamu gak butuh aku jemput. Aku jemput. Sebenarnya, kamu sama siapa? Salahnya apa? Aku bareng kamu. Kamu juga bareng perempuan lain kan? Kembalikan. Kembalikan HP-nya. Kenapa? You bos besar. Semua diatur. Sekarang mau atur doktermu dekat sama siapa juga? Bos Yu. Tunggu, aku sekarang jalan sana. Kenapa? Ponselku. Aku cuma ngomong 2 kata sama keponakanku. Salah apa? Kok kamu di sini? Di sini. Periksa. Keluar. Sekarang. Mau keluar nggak? Oke. Aku pergi. Dokter Ki. Aku pergi ya. Kok dia ada di sini? Sampai rumah sakit. Dia di ruang dokter. Dengar ya, dia itu bukan orang baik. Kamu jauhi dia. Tenang aja. Aku nggak bakal bocorin penyakitmu ke siapapun. Lagi pula, aku juga nggak tahu kamu sakit apa. Disfungsi ereksi atau buta wajah. Pak Yu. Hanya soal ini aku memang bohong sama kamu. Aku minta maaf. Aku pulang dulu ya. Nanti jelasin. Show miliaran malah main beran anak-anak sama aku. Bukan gitu, Anya.
kamu nikah sama aku itu sangat membantu. Aku benar-benar makasih. Tapi ini nggak bisa dijelasin cuman dengan beberapa kalimat. Gimana kalau begini aja? Rumah tempat kita tinggal, aku balik nama buat kamu. Lalu, semua keuntungan Yushi belakangan ini jadi harta selama nikah. Aku transfer semuanya ke kamu. Gimana menurutmu? Ini maksudnya apa? Kamu ngasih belas kasihan ke aku. Yu Yancheng, aku bukan pengemis. Kalau kamu merasa aku tinggal di rumahmu merugikanmu, aku bisa pergi sekarang. Tenang aja, nanti aku langsung pulang buat beresin barang. Jangan, bukan itu maksudku. Dari awal nikah sama kamu itu kesalahan. Kalau aku tahu kamu nggak ada masalah fisik, aku nggak nikah sama kamu. Selama kita nikah, kamu juga nggak pernah percaya sama aku. Yu Yancheng, kita cerai aja. Aku akan segera pulang untuk menulis surat perceraian. Aku nggak mau cerai sama kamu. Kita nggak bisa cerai. Kamu... Apa Anda, Tuan Yu Yancheng? Adik Anda, Nona Yu Baishu, sudah sadar? Saya mengerti. Anya, kamu bisa kasih aku satu kesempatan lagi? Tuan Yu. Kamu harus pulang untuk lihat Nona Baishu. Kamu harus kembali menemui Nona Baishu. Oke, aku akan ke sana melihatnya. Semoga kamu mau memberiku kesempatan lagi. Kamu penipu. Sudahlah. Sejak awal semuanya sudah salah. Anya, kenapa ini? Kok masih bawa koper? Nenek, datang. Nenek, duduk dulu. Kamu menangis? Yang nakal itu gangguin kamu ya? Tidak. Lalu apa yang terjadi? Di mana? Yanchun? Nenek, kemarin Nona Baishui jatuh di tangga ini. Dia mengantar Nona Baishui ke rumah sakit. Perempuan jahat itu sudah pulang ke negaranya. Kok dia bisa ada di rumah kamu? Dan Yanchun? Perempuan jahat. Waktu orang tua Yanchun mau adopsi dia dulu, aku benar-benar gak setuju. Kamu dan Yanchun baru menikah. Tinggal bersama. Nenek gak enak ganggu kalian. Perempuan jahat ini gak tahu malu. Tenang aja. Jangan takut. Nenek dukung kamu. Usir dia dari sini. Nenek, minum air dulu. Dia sampai jatuh dari tangga. Bagusnya, dia jadi koma aja. Kelakuan liciknya itu cuman Yanchun yang gak sadar. Orang bodoh kayak dia emang gak ngerti. Jangan khawatir, Anya. Yanchun anggap dia adik kandung. Tenang aja, Nek. Aku gak keberatan kok. Aku sudah tulis surat cerai. Apa? Anya, kamu mau cerai sama Yanchun? Nenek, aku sudah tahu identitas Payu. Aku gak selevel dia. Itu dia yang bilang, kamu gak selevel sama dia. Tidak, perasaan aku... Jangan halangi dia. Tidak boleh! Gak boleh. Cerai Yanchun sekarang. Itu kan malah bikin si wanita jahat itu senang. Nona Baishui sama peduli sama Payu. Dia tahu selera Payu. Mereka juga punya banyak topik yang sama. Hey, itu dia sengaja pamer di depan kamu. Benar-benar gak tahu malu. Ngotot nempel sama pria beristri. Terus Yanchun juga tuh, anak bandel. Anjing aja tahu mesti makan kotoran yang segar. Dia malah maksa ngunyah yang udah busuk lama. Anya tersenyum. Jangan nangis. Jangan bicara cerai lagi ya. Aduh, nenek sampai kaget. Nenek jantung buruk. Nenek, jantungmu enak. Aku ambil obat. Aku pulang ke rumah lama buat minum obat. Yuk kita pergi. Nenek, aku nggak ikut ya. Nenek, kamu nggak apa-apa. Aduh, aku masih agak nggak enak badan. Ayo, ikut aku balik rumah lama. Ayo. Oke, aku ikut kamu. Halo, ayo, Nyonya, sudah dibawa ibu tua. Lihat, apa? Ya, betul. Tolong atur semuanya untuk dia. Kak Yanchun. Gitu aja, nanti aku kabarin sebentar lagi jemput aku.
Kak Yanchen, jangan gerak-gerak dulu. Jangan gerak, patah tulang. Kakak ipar nggak sengaja. Jangan marah sama dia ya. Nggak salahin dia. Soalnya bukan dia yang dorong kamu. Kakak Yanchen, kamu kira aku sengaja jatuh dari tangga? Kakiku aja pat. Iparmu tuh bukan orang seperti itu. Kak Yanchen, kamu baru kenal dia sebentar kan? Dia berani sakiti aku di rumahmu. Kalau dia cuma mau warisan keluarga yuk, gimana nanti kalau dia nyakitin kamu? Yo Besyo, kamu nggak tahu rumah ada CCTV. Apa? Kak Yanchen, jangan cek-ceknya. Percaya sama aku. Aku lakukan ini demi kebaikanmu. Perempuan itu miskin dan jelek. Sama sekali nggak pantas buat kamu. Diam, dengar ya. Aku nggak mau dengar omongan kayak gitu lagi. Yu palsu. Kalau dulu orang tuaku nggak ngelindungin kamu sebelum meninggal, mana mungkin aku bisa sabar tiap kamu nyakitin orang? Aku nggak punya. Jangan kira nggak ada yang tahu apa yang kamu lakukan. Kamu jaga diri aja. Kakak Chancho, cuma demi wanita itu, kamu mau ninggalin aku gitu aja? Halo, Paman Zhongzhong. Aku udah atur orang. Kamu bawa dia ke rumah tua. Setelah selesai semua data yang kamu mau, aku bisa kasih ke kamu. Kamu pasti orang suruhan Baijiu kan? Aku nggak peduli apa suruhannya ke kamu. Tapi kalau kamu bisa bantu aku urus Yu Yanchen. Ini bonus dari aku buat kamu. Nyonya, Tuan Muda sudah pulang. Dia sendiri? Iya. Lumayan dia ngerti situasi. Bunga buat kamu. Bisa ngomong baik-baik. Aku nggak akan ganggu kalian berdua. Miss Baju, nggak apa-apa kan? Itu salahnya sendiri. Aku tahu bukan kamu yang dorong dia. Kalau begitu, oke. Pak Yu, surat cerai sudah jadi. Tanda tangan kapan ada waktu. Ngomong gitu sama aku? Aku sadar, posisi Bapak Yu, aku yang nggak tahu diri. Aku terlalu mengharap kamu. Kalau merendahkan diri, aku tak bisa bicara apa-apa. Pokoknya urusan cerai, nggak usah dibahas. Kalau pulang sekarang, aku ganggu kamu dan Miss Baju. Kau, Anya! Itu rumah kita. Kamu nggak lihat? Aku suka banget sama kamu. Masa kamu banner-banner nggak bisa ngerasain? Bapak Yu! Aku nggak bisa bedain mana ucapanmu benar, mana bohong. Aku nggak mampu ikut main cinta sama orang kaya-kaya kalian. Tolong lepasin aku aja. Ok, aku ada urusan, jadi aku duluan. Kalau kamu nggak mau pulang, kamu tinggal aja di rumah nenek. Soal perceraian, aku nggak setuju. Kok si bocah itu udah pergi? Nenek, Pak Yu ada urusan jadi pergi dulu. Aku temenin nenek petik buah ya. Enak tua. Oh, ini kunci mobil Yanchen. Dia pergi buru-buru sampai kuncinya ketinggalan. Anya, tolong antar ke dia ya. Biar aku cek sup dulu. Oke deh, aku antar. Kuncimu ada di sini. Anya, kamu nggak apa-apa? Anya! Anya! Yang penting, kamu nggak apa-apa. Anya!
Cepat, siapkan penyelamatan. Xiaolin, turut panggil semua dokter. Baik. Tuan Yu, lepaskan operasi pasien. Tuan Yu? Ja. Tuan Yu, cepat, kamu istirahat dulu. Dokter, bagaimana kondisi istri saya? Pasien luka parah. Kami berusaha sebaik mungkin. Dokter, saya tidak peduli pakai obat atau alat apapun. Selamatkan dia, saya mau dia hidup. Tuan Yu, mereka berdua dokter bedah terbaik di Dacia. Dokter, istri saya sedang operasi di dalam sana. Selamatkan dia. Selamatkan dia. Saya setuju. Syaratmu. Tuan Yu peduli. Ibu Yu diberkati. Selamat dari bahaya. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Tuan Yu, sebaiknya Anda makan dan istirahat dulu. Kalau Anda terus tidak makan dan minum, tubuh Anda bisa drop. Operasinya lancar. Pak Yu, apakah istri Anda bisa selamat? Perlu dipantau di rumah sakit. Pak Yu, sebaiknya Anda istirahat dulu. Biarkan saya yang jaga selanjutnya. Yang Chun, bagaimana kondisi Anya? Nenek kenapa? Kenapa? Kamu, Boka, bandel. Semua orang di villa sudah tahu. Masih mau sembunyikan dariku? Nenek, dokter bilang operasi sangat berhasil. Tapi sekarang memang masih perlu observasi lebih lanjut. Anya benar-benar menderita. Sudah tertangkap belum sopir yang menyebabkan kecelakaan? NW, 2, orang itu tabrakannya, lalu kabur. Satpam tidak berhasil menangkapnya. Kami lagi cek rekaman CCTV. Kecelakaan? Atau sengaja? Pasti ada yang sengaja. Dan pasti sasarannya saya. Nenek, tenang saja. Saya pasti akan menangkap para pelakunya. Lalu bawa mereka ke pengadilan. Gimana? Berhasil? Nyetir, Nabrak. kamu nabrak orang. Bukannya aku suruh cari cara yang gak ketahuan. Penjaganya banyak di perumahan. Sekeliling rumah hiu penuh satpam, gak bisa deketin. Bodoh. Orang mana? Mati. Aku gak tahu, gak berani turun lihat sama sekali. Gini aja, tetap sesuai rencana. Aku bakal kasih kamu uang dulu. Kamu pergi sembunyi dulu. Nanti. Ingat, kalau nanti terjadi sesuatu, kamu harus tahu apa yang boleh dan gak boleh diomongin. Kalau enggak, papamu yang sakit itu gak usah berharap bisa sembuh. Tenang aja, semuanya aku lakuin sendiri. Gak ada urusan sama Anda. Bendai. Anya, kamu sudah bangun? Jangan bicara dulu. Minum air dulu, biar tenggorokanmu enak. Kamu nggak apa-apa? Ada yang nggak nyaman? Aku baik-baik saja. Syukurlah. Kamu Yuan Chen? Bukan. Kamu kena mata atau kena kepala? Aku atur pemeriksaan seluruh tubuh. Tunggu sebentar ya. Tidak kok. Baru kali ini aku lihat bosnya segitu kacau. Karena siapa coba? Aku lapar. Nenek sebentar lagi datang. Dia bawain sup iga buatan Wang Ma. Nenek kok tahu? Nenek tahu kamu selamatin aku. Dia sangat berterima kasih sama kamu. Kamu pernah selamatin aku, sekarang aku selamatin kamu, jadi kita impas. Aku nggak mau impas sama kamu. Maksudmu apa? Kita berdua nggak perlu ngomong sejelas itu. Sudah, kamu tiduran dulu kan masih pagi. Nanti
Mama bakal antar sup iga buat kamu. Lalu, kamu gimana? Aku tentu temenin kamu di sini. Tapi kamu kelihatan capek banget. Terus gimana dong? Atau aku bersandar? Kamu dekat sama kamu sebentar. Boleh juga. Kamu sudah bangun ya? Nenek, datang. Oh, Nenek datang. Kamu kenapa gear sih? Aku takut nenek lihat. Nanti khawatir. Tidak apa-apa. Nenek sudah lihat saat kamu keluar ruang operasi. Apa? Sudah bangun. Anya, biar nenek lihat. Kamu jadi kurusan. Selama ini aku suruh buang tiap hari masak sup bergizi. Khusus buat kamu. Rawat kesehatan. Nek, aku anggap diet aja. Jangan anak perempuan gak boleh terus-menerus diet. Kamu yang dulu aja udah cantik kok. Ya kan? Yancheng? Iya. Kak Yancheng, nenek, kakak ipar. Kakak ipar, aku gak nyangka kamu kecelakaan, jadi aku datang menjenguk. Terima kasih. Aku baik-baik saja. Kakak ipar, kecelakaan parah. Gak bakal ada bekas luka. Bekas luka gak bagus dilihat. Tidak apa-apa. Aku nggak peduli. Kudengar ada orang yang katanya punya kulit mudah berbekas luka. Jadi, lukanya lama sembuh. Dan bekasnya malah makin tumbuh. Kelihatan kayak kelabang, jijik banget baju. 一把水。 Kak Yancheng, aku punya teman di barat yang khusus belajar kecantikan. Rekomendasikan ke kakak ipar. Terima kasih, Nona Basyu. Tapi aku benar-benar tidak perlu. Dokter sudah pakai obat terbaik, tidak ada bekasnya. Oh, begitu ya? Aku ikut campur. Kamu memang suka ikut-ikutan. Tapi ya sudahlah. Yancheng memang selalu sangat peduli pada Anya. Ciao Anya, tunggu saja. Kamu. Ciao Anya. Ciao Anya. Kutemukan. Kamu lagi ngapain? Siapa? Cara masuk ruang obat? Aku ambilin obat buat pasien. Namanya Ciao Anya. Ciao Anya. Dia dirawat. Kamu kenal dia? Dokter Kiao terkenal di rumah sakit kita. Siapa yang gak kenal? Dari nada bicaramu, kamu gak akur sama dia ya? Orang yang suka banget cari perhatian kayak dia. Siapa sih yang mau jadi koleganya? Lalu, mau kerja sama aku. Bawa resep obat ini ke Kiao Anya. Sebagai putri Yu, aku bantu tulis surat laporan ngusir dia. Putri keluarga Yu tentu. Ada apa dengan obat ini? Tenang saja. Aku juga belajar kedokteran. Resep ini sama sekali tidak akan membahayakan dia. Aku ganti obat bekas luka jadi vitamin. Kalau aku bantu kamu, kamu bakal biarin dia pergi. Tentu saja, jangan lupa. Dia yang mau tarik investasi dari U Group. Deal. Perawat yang datang hari ini kelihatannya asing ya. Aku magang, pembimbingku hari ini izin.
Kok bisa ada pil tidur di sini? Tidak, ini cuma vitamin. Kamu ganti obatku. Siapa yang suruh kamu datang? Iya. Aku baru tahu kamu dirawat di rumah sakit kita. Kamu ini, kenapa nggak bilang sama aku? Aku nggak mau ngerepotin semua orang. Apa sih yang merepotkan? Gini, aku lihat luka kamu cukup parah. Posisi kamu aku serahkan ke orang lain. Apa? Dokter Chow, kontribusimu ke rumah sakit kami aku ingat. Tapi sekarang, rumah sakit dapat surat pelaporan. Katanya jam kerjamu sangat kurang. Kalau nggak resign, Yushi nggak akan pertimbangkan investasi ke rumah sakit kita. Ini bikin aku serba salah. Siapa yang mewakili Yushi ambil keputusan ini? Itu putri keluarga, yo. Direktur, apa siapapun bisa masuk ruang obat kita? Ruang obat? Aduh, kunci pintu itu udah lama rusak. CCTV di bawah juga rusak. Kita nggak punya uang, jadi nggak bisa benerin. Kalau kamu pergi, putri keluarga Yu bakal investasi ke rumah sakit kita. Tapi kalau kamu tetap nggak mau pergi, keselamatan pasien rumah sakit terjamin. Kamu jadi penjahat besar kan? Yang lakukan ini, bukankah demi kamu juga? Iya, sudah waktunya pergi. Lihat, pasanganmu punya pandangan luas. Kamu pergi. Pergi. Korupsi, suap, penyalahgunaan kekuasaan, dua tuduhan ini. Cukup buat kamu nikmati hari tua di penjara. Kalian salah paham. Aku dijebak! Aku dijebak! Wah, nggak nyangka direktur seperti itu. Aku minta maaf untuk Baiju kepadamu. Tidak apa-apa, kalau bukan karena dia, aku masih kerja di bawah orang kayak gitu. Menurutku, pengalamanmu cukup. Jadi kepala bagian tuh, jelas kamu mampu banget. Nggak bisa. Masih muda. Di tempatku, umur gak penting. Yang dilihat itu kemampuan. Tunggu. Halo, Xiaolin. Tolong buatkan draft kontrak akuisisi buatku. Akuisisi rumah sakit Xiaohua. Jadikan hanya kepala andrologi. Ini dia. Rasanya kayak durian runtuh. Beres-beres. Pulang rumah sakit. Sekarang aku agak ragu sama kemampuan rumah sakit ini. Mungkin lebih baik aku panggil dokter pribadi buat kamu. Jadi kamu harus keluar duit lagi deh. Kamu penyelamatku. Kamu tahu berapa nilai hidupku? Aku inget kok. Dulu demi pura-pura miskin, kamu bilang mobil ini cuma 50.000. Sangka kamu gampang dibohongi. Aku asal ngomong aja. Kamu percaya? Jadi kamu ngerasa nipu aku itu bikin puas ya? Maaf, aku salah. Awalnya, memang aku nggak tahu perasaanku sendiri. Nggak suka kamu, makanya aku nggak jujur soal identitasku ke kamu. Tidak. Apa? Maksudmu? Harus bilang sekarang. Aku ingin menemukan waktu dan tempat yang pas. Dan bicara serius denganmu. Oke. Kamu suka mobil? Aku sih gak suka. Kamu nggak mau punya mobil sendiri? Mau kasih tahu fakta unik nih. Uang beli mobil itu bisa buat naik taksi seumur hidup. Oke. Hanya di keluarga kita memang paling hebat. Nanti uang hasil kerja semua buat kamu. Jawab. Gimana caranya seorang jiwa kaya bisa jatuh cinta sama si bebek buruk rupa? Direktur Chong bicara belak-belakan. Orang kaya sudah lihat berbagai wanita. Tapi wanita-wanita itu cuma mengejarnya kalau ketemu yang kelihatannya mandiri, mudah ditipu. Pasti dia langsung tertarik. Kamu maksudnya Yu Yancheng sama wanita itu bersama karena dia polos dan mudah percaya? Pasti 100% tipe wanita yang belum pernah tahu dunia itu paling gampang dikendalikan. Oke, kalau Yu Yancheng bisa, aku juga pasti bisa. Cari cara adakan pesta, ajak Kiao, hanya datang. Dia pasti pergi Yu Yancheng. Kamu tahu nggak, wanita yang belum pernah melihat dunia, kapan paling gampang jatuh hati? Itu aku
Nggak tahu. Lihat dunia. Bikin dia susah. Dulu. Lalu selamatkan dia dari kesulitan itu. Selamat naik jabatan, Anya. Tolong bimbing aku kerja ya. Mulai sekarang kamu jadi kepala termuda di departemen kita. Itu, makasih ya soal pekerjaan saya. Tapi jangan cuma bilang, makasih dong, kamu juga lakukan nyata. Oke, gimana kalau aku traktir kamu makan? Anya, dengar-dengar kamu baru dipromosikan. Selamat ya. Acara sebesar ini harusnya bikin pesta kenaikan jabatan dong, Raya. Tapi aku sudah urus. Malam ini, ruangannya juga udah aku booking buatmu. Kalau kamu nggak datang, kamu bikin kita malu loh. Mungkin malam ini aku nggak bisa makan bareng kamu. Mereka mau pesta kenaikan jabatanku. Tenang aja, kebetulan malam ini aku juga ada rapat internasional. Kamu pergi sendiri. Jangan minum alkohol, ya. Tenang aja. Aku muda banget, Helen. Aku nggak minum di luar. Acaranya mau selesai. Telepon aku ya. Kenapa harus telepon kamu? Jemput. Anya, kenapa baru duduk langsung makan? Kayak nggak cukup makan. Akhir-akhir ini aku sedang pemulihan, jadi makannya lebih teratur. Lagi pula menurutku dessert ini enak banget. Enak. Restoran You Group. Chefnya semua dari keluarga You. Pantas rasanya terasa familiar. Cih, ngomong kayak kamu pernah makan masakan keluarga You aja. Anya, baru nikah. Suamimu mana? Suamiku rapat. Nggak bisa datang. Apa sih perusahaannya? Tiap hari rapat. Dia rapat internasional, karena beda waktu, jadi dipilih malam. Rapat internasional juga. Suamimu kerja apa? Gaji berapa sebulan? Dia punya perusahaan. Anak kecil seperti kamu tahu nggak apa itu punya perusahaan? Biar aku tes, modal minimum buat buka perusahaan berapa? Kamu bisa cari sendiri kok. Dia dari grup Yo. Grup Yo. Di masyarakat sekarang nggak tahu lagi gimana ya. Setiap orang ngaku punya hubungan sama grup Yo. Jangan cuma ngobrol terus. Ayo makan, nanti makanannya dingin. Sudah, cukup. Jangan ngomong yang aneh-aneh. Hari ini kita merayakan promosi Anya. Mbak, tolong bawakan 1 botol wine termahal di sini. Ini andalan kami, Lafite 82 dari Prancis. Silakan nikmati. Jangan kasih ke aku. Kasih ke dia aja. Hari ini, dia yang jadi bintangnya. Aduh, kok kamu tumpahin minumannya? Bukan aku yang tumpahin. Kami, lihat. Lafite Pasar. Cuma lihat di drama TV, tumpahin gitu aja. Sakit hati. Ruangan ini pesanan Kasimon. Jangan-jangan nanti Kasimon juga yang bayar minumannya. Pesta kenaikan jabatan, Kak-nya. Seharusnya semua biaya Kak-nya bayar. Lagian, botol ini juga kamu yang pecahin. Harga botol ini berapa? 1 juta. Dolar Amerika. Apa? 1 juta dolar. Itu totalnya jadi 10 juta kan? Anya, bukannya suamimu kerja di grup Yo? Gajinya pasti tinggi dong. Gimana kalau malam ini suamimu aja yang bayar botol yang tumpah ini? Tidak bisa. Kak-nya, kan yang pecahin botol ini kamu. Harusnya kamu yang bayar kan? Kanya, kok kamu diam aja? Takut? Atau jangan-jangan suamimu bukan kerja di grup Yo? Ngarang, ya. Anya, kalau kamu nggak bayar malam ini, ya semua yang di sini harus patungan deh. Kenapa? Emangnya? Kita aja nggak minum sama sekali. Harusnya cowoknya yang bayar ini. Bayar. Kalian ini, aduh, Anya. Kita semua datang demi merayakan kenaikan jabatanmu. Sudah sepantasnya kamu yang bayar botol ini. Jangan bilang kamu nggak bisa bayar. Minuman. Aku bayarin dia. Siapa? Siapa suruh masuk? Hotel milikku. Kalian gak cek dulu waktu datang. Jangan. Kamu bosnya grup Yo. Sudah malam. Aku antar kamu pulang ke keluarga Yu. Apa dia benar-benar bos grup Yo?
Aduh Pak Yu, saya akan kerjanya ya. Biar saya saja yang bayar botol ini. Kamu yang beli. Ya, soalnya aku juga sosialita kok. Masa bayar satu botol aja nggak sanggup? Dasar bodoh, malah pengen saingan muncul di sini. Buyu, kami nggak tahu Anda makan di sini hari ini. Maaf, kurang menyambut. Buyu? Buyu? Siapa yang kamu panggil Buyu? Berani ambil uang Buyu? Kamu nggak tahu, hotel kita ini punya grup Yu? Buyu. Saya traktir. Bapak dan Pak Yu hari ini. Sudah. Langsung tagih ke rekening saya saja. Paman, waktu keluar tadi Yanchun kasih saya uang. Jadi biar saya saja yang bayar. Buyu, mana berani kami minta ibu yang bayar? Apa? Cowoknya benar-benar istri Pak Yu? Kamu istri Yu, jadi suami Kiao. Anya. Aku pamannya. Kenapa? Paman Boshu bukan juga ahli waris keluarga Yu? Oh, ternyata manajer Chong. Uang segini biar aku yang bayar. Tapi boleh minta kontak Anda nggak? Kakak Chong. Pernah ketemu orang nggak tahu malu. Tapi belum pernah segini nggak tahu malunya. Barusan si bodoh ini yang mulai beli kelinci kecil. Aku bantu kelinci lawan balik. Pasti dia bakal suka sama aku kan? Boleh. Tapi kalau kamu punya uang, kok tadi nggak bayar? Ah, Kak Chong, kamu nggak tahu. Kalau bukan karena dia, botol ini juga nggak bakal tumpah. Ya, kalau gitu suruh manajer aja lihat CCTV. Jangan. Kenapa kamu cegah aku? Takut aku lihat sesuatu ya? Apa yang perlu aku takutkan? Kamu, Kiao Anya. Bukankah dia pamannya? Kenapa dia belamu? Jangan-jangan. Kalian berdua punya hubungan? Tidak boleh. Apa maksudmu? Kami nggak gitu kok. Rahasia keluarga kayak nih. Orang kaya memang hidupnya kacau. Paman, aku pulang dulu sendiri aja. Nanti semua orang salah paham. Sudah, malam. Perempuan pulang sendiri. Nggak aman. Aku minta Yanchun jemput, nggak usah paman. Tidak merepotkan kok. Entah, Yu Beishu yang bodoh itu bisa tanya Chun berapa lama. Kalau dia benar-benar nelpon report. Anya, polos tapi diam-diam pintar main. Kamu nggak mau hilang dari kota Jinghai? Mending tutup mulut. Pak Chong, rekaman CCTV. Aduh, cuma ngobrol dikit soal kerjaan sama rekan. Nggak usah dilihat deh. Minggir. Benar-benar. Maling teriak maling ya? Bukan. Ada yang nyuruh aku kok. Ada suruhmu. Iya. Ada yang nyuruh aku buat bikin dia malu motivation hari ini. Pantas jadi tangan kanannya Yubasho. Otaknya memang sama kayak Yubasho, sama-sama bodoh. Suruh aja yang nyuruh kamu buat bayar. Oh ya, aku ingat vas porselen biru putih di ruangan ini, itu andalan toko kita ya. Ya, Pak Chong. Maksud Anda? Pindahkan ini tagihannya. Baik. Nona, hari ini total belanja Anda 1 miliar 3 juta. Mau bayar pakai apa? Saya bayar pakai kartu. Saldo kartu ini kurang. Ada kartu lain. Masa sih? Kelihatannya dia bukan orang kaya. Eksekusi saja. Ok. Jangan Pak Yo. Pak Yo. Kalian masih belum pergi? Kamu juga nih sudah dibully, tapi nggak bilang. Dirugikan. Bukan begitu. Aku cuma merasa nggak perlu debat. Tapi bayarin mereka itu perlu. Kamu kira uang keluarga Yu datang dari angin? Aku nggak. Pulang. Paman, aku tunggu Yanchun saja ya. Rapat. Nggak datang. Taksi sendiri. Pulang. Kamu nih, nggak tahu berterima kasih. Barusan aku nolong kamu. Kuriga? Makasih, pamannya. Sama. Senang hati. Ayo, jalan. Pak, you mau pergi?
Ya, kenapa? Silakan Anda setujui lagi laporan ini. Bukankah hari ini saya sudah menyetujui laporan ini 2 kali? Detail ini ada revisi. Pelan, tapi selamat. Kenapa kalian hari ini aneh? Hal sepele gini, kenapa minta saya? Malam ini harus tahan kakakku. Kalau berhasil, saya kasih masing-masing 0,1% saham saya. Baik, kalian pergi dulu saja. Bapak Yu, saya rasa ini ada yang janggal. Kontrak yang dibawa para pemegang saham kali ini, tampaknya tak ada hal besar yang perlu diubah. Mereka sengaja mengulur waktu Anda. Belok kiri. Bapak Yu, istri Anda sedang makan bersama. Jadi wajar kalau dia tidak dengar telepon, Anda tidak perlu khawatir. Salah, aku selalu merasa firasat buruk. Takut Anda tinggalkan pemegang saham besok rapatnya. Direktur Chong pasti akan memanfaatkan hal ini untuk mempersulit Anda. Hama di musim gugur, tidak perlu ditakuti. Dia sudah bergerak, cepat ikuti dia. Jahat. Yanchen, aku sudah pulang. Kamu cari ini? Makasih. Tentu saja, aku bisa kasih kamu. Kamu mau tukar dengan apa? Kartu kamar itu memang milikku. Kembalikan. Lihatlah. Ini di mana? Lepaskan aku. Tuali, aku jadi makin semangat. Gimana caranya kamu mau lepasin aku? Lepasin, kecuali kamu kasih aku riwayat medis Yu Yancheng. Halo, Anya. Direktur, yuk rekam medis. Jangan pura-pura. Kamu, Yu Bashui. Kalian semua tahu dia buta wajah. Masih saja setia membantunya. Orang seperti dia, mana bisa urus perusahaan Yu? Nona Bashui. Cepat, ngebut! Tapi kalau ingat malam ini lewat, aku bisa lihat keponakanku hancur total.
rasanya senang banget. Lepas aku! Lepasin aku! Jangan menolak baik-baik, nanti malah kena yang buruk. Tolong! Kakak ipar, lama banget nggak ketemu. Kok kamu ada di sini? Kamu ngapain? Ngapain? Tentu saja aku datang buat bantu kamu. Wanita Presiden, Grup U. Kalian beruntung hari ini. Nanti jangan lupa rekam video ya. Aku mau kirim ke Yan Zheng. Lihat. Tidak. Jangan sentuh aku. Jangan. Santai aja Om. Jangan rusak urusan aku. Kamu bohongin aku. Nggak ada kedua. Aku nggak berniat bohongin kamu. Sebelumnya aku belum dapat rekam medis lengkap. Aku baru dapat. Rekam medis mana? Dia akrab banget sama dokter itu. Mana mungkin aku bisa dapat rekam medisnya. Untungnya, Shao-Siman itu bodoh. Ambil stempel kantor dan kasih ke aku. Biar aku bisa buat dokumen palsu. Sejauh yang aku tahu, belakangan ini, Yu Yanchen, dia di rumah sakit bareng si Imut. Tapi diam-diam obatin face blindness-nya sendiri. Kamu ada buktinya? Lihat aja sendiri. Jadi, maksudmu dia sembuh? Aku nggak percaya. Mantan asistennya udah gabung sama aku, dia jamin Yuan Cheng seumur hidup nggak bakal sembuh. Kalau kamu nggak percaya, cek rumah sakit. Aku akan cek. Kalau aku tahu dia belum sembuh, nanti ya. Jangan sentuh! Lepaskan aku! Lepaskan! Kakak. Kalian dibayar buat ini. Ya, suami saya kaya. Dia bos besar. Lepaskan saya. Kaya! Lepaskan aku! Tuan muda, mobilnya rusak. Bajingan, nilai ponsel apa? Kembalikan ponselku. Aduh. Pak, boleh pinjam mobilnya sebentar? Kenapa? Siapa kamu? Mobil istriku? Bukan, aku benar-benar buru-buru. Kalau nggak bisa, aku tukar sama mobilku. Serius. Ya. Cepat lihat. Jangan sampai saya dibunuh. Bang, cewek itu pingsan, gimana? Segera telepon kontaknya. Halo, Kak Yu. Cewek pingsan gimana? Pingsan itu bukan mati. Lanjut aja. Setelah urusan selesai, kalian pasti untung. Dasar bocil. Cepat bunuh Om. Kakak, Yuji bilang ikuti saja. Jangan cuma kerja keras, tapi nggak nikmatin. Senang dulu aja, gas. Oh. Ya. Aduh, kamu nggak apa-apa kan? Aduh. Aduh. Jadi aku Yu Yan-chan. Kamu datang buat nolong aku. Maaf, aku datang terlambat. Tuan Yu, paman Anda Yu Chung baru saja mulai live. Katanya Anda memukul dia demi hak waris. Sekarang netizen marah semua, jadi saham langsung jatuh. Kamu memukul dia. Siapapun ganggu kamu, aku balas. Aku bikin kamu banyak masalah nggak? Aku malah takut kamu nggak bikin masalah buat aku. Bukan cuma kamu pukul mereka satu persatu. Bahkan kalau kamu hancurin mobilnya Yu Chung, aku urus. Yang makasih. Kamu sama suamimu, nggak usah sungkan. Ingat, sebesar apapun salahmu, bahkan kalau dunia sampai hancur, aku tetap akan bantu kamu beresin. Tapi gimana dengan saham Yu Group? Tenang aja, aku udah sewa tim hukum profesional. Bisa selesaikan. Ya. Pak Shui mana? Nona,
Bai Shui, kabur. Kabur? Kaki belum pulih. Mau lari kemana? Tangkap dia! Baik, setelah temukan dia, haruskah membawanya ke sini? Tidak perlu. Kesabaran saya terbatas. Sekali dua boleh. Tiga tidak. 4 orang yang dia datangkan ingin menyakiti hanya kita. Biar dia rasakan sendiri akibatnya. Yanchun, memang kali ini dia keterlaluan. Tapi bagaimanapun juga, dia adikmu. Akibat perbuatannya. Biarkan aku yang urus ini. Selalu begini. Aku tahu kamu baik, tapi kadang kamu harus tegas. Ngerti kan? Oke, aku mengerti. Kamu marah ya? Marah. Tapi aku marah karena kamu gak jaga diri. Bangun dulu. Hati-hati ya. Kamu nggak apa? Antar ke rumah sakit. Aku nggak mau ke rumah sakit. Baru aja pulang dari sana. Masih ngomong gitu? Apa-apa. Aku nggak apa-apa. Aku dokter kok. Percaya sama aku. Kalau gitu, aku obatin kamu, Shaolin. Sakit? Ya, aku akan lebih pelan. Kalau sakit bilangnya. Nggak sakit. Aku cuma mau terima kasih udah bantu olesin obat tadi. Nggak ada maksud lain kok. Tapi sekarang aku ada maksud lain. Pengen cium kamu lagi, boleh kan? Kayaknya dokter itu beneran ngomongnya. Selama aku deket sama orang yang kusuka, wajahku bisa bener-bener sembuh dari buta wajah. Pak, tekanan opini publik udah nggak kuat ditahan. Hukum sama humas cuma makan gaji buta ya? Kantor banyak orang Direktur Chong. Gini aja, kamu atur lagi satu tim. Cabut trendingnya, cari tahu siapa yang manfaatin situasi ini, kirim surat pengacara ke tiap orang itu. Siap, tapi Anda nggak mau klarifikasi langsung? Nggak usah. Kamu jangan pergi, aku nggak apa-apa. Bukan kamu, dasar bocah. Kamu pergi buruan. Aduh, kamu nggak punya hati. Mau suruh suamimu pergi lagi? Pamanmu itu pintar banget. Aku takut kamu nggak bisa ngadepinnya. Jangan muji cowok lain di depan suamimu. Bukan. Menurutku, Yushi penting buat kamu. Jangan pikir aku. Memang Yushi penting banget buatku. Hanya, kamu jauh lebih penting buatku. Kenapa sih kamu suka banget pakai alasan kayak gitu? Buat jauhin aku? Nona Bai Shui bilang, kamu dan dia topik sama. Iya, tapi aku nggak suka dia. Orang yang aku suka itu kamu. Aku nggak ngerti. Kamu itu bos besar, triliunan. Cewek di sekitarmu banyak. Ada yang cantik, ada yang terpandang. Tapi kenapa justru suka aku? Ya, aku memang sudah ketemu banyak orang. Mereka dangkal dan sombong. Cuma kamu baik hati dan kuat. Polosnya lucu. Apa sih? Anya. Sebenarnya waktu aku buru-buru kesini buat nolong kamu di jalan, aku kesal sama kamu. Kesal kamu nggak jaga diri. Kesal kamu kasih dia kesempatan dekatmu. Tapi belakangan aku sadar, sebenarnya aku cemburu. Sama seperti kamu cemburu sama Yu Baishu. Jadi kamu ngaku aja, kamu suka banget sama aku kan? Hari ini, setelah kaget banget, aku masih sempat ribut sama kamu. Maaf ya, ini salahku. Kamu nggak salah kok. Aku tahu kamu yang paling peduli sama aku. Jadi aku cari orang buat antar kamu pulang dulu. Lalu aku urus urusan kantor. Ya, gimana? Ibu rumah tangga. Anya. Ayo, sini duduk sini. Kok kamu sendirian? Nenek, malam ini kenapa datang? Aku lihat si Yuchong itu trending gara-gara ulahnya. Makanya aku kesini. Yang Chung sudah urus masalah ini. Besok pagi dia akan adakan rapat direksi. Nenek, nggak usah khawatir. Rapat direksi. Para pemegang saham lama pasti punya kepentingan masing-masing.
Nggak akan ada masalah kan? Nggak ada masalah. Shaolin sudah ketahui orang di pihak Paman Yu Chong. Syukurlah, aku tenang. Iya, kok aku lihat wajahmu kayak kurang sehat ya? Tidak apa-apa, Nek. Aku, ada apa? Nek, ceritain. Nek bantu. Nek! Sebenarnya aku mau biar Yanchun yang urus dulu. Tapi dia malah kayaknya marah. Aku tahu, dia merasa kamu nggak peduli dia. Anya, bukan cuma perempuan yang butuh rasa aman. Laki-laki juga, kalau nggak bisa kasih rasa aman, dia pasti cari gara-gara ke kamu. Terus aku harus gimana biar dia merasa aman? Kamu harus sering bilang kamu sayang dia, terus ingat ucapan dia sehari-hari. Sesekali kasih dia kejutan kecil. Laki-laki tuh gitu, gampang dibujuk kok. Oke, nanti. Hari ini saya kumpulkan kalian, mau adakan acara akhir tahun lebih awal, sekaligus kasih bonus tahunan lebih cepat. Terima kasih bantuan dan dukungan U Group setahun ini. Tahun ini lebih cepat. Kamu nggak lihat trending kemarin? Saya orang yang tegas, yang kerja bagus pasti dapat hadiah, yang kerjanya buruk atau mengkhianati perusahaan, yang bocorin rahasia perusahaan juga bakal saya tindak. Saya umumkan. Semua wartawan yang saya undang. Pak Yu, klarifikasi trending. Pak Yu, benarkah Anda pukul paman demi hak waris? Ada yang bilang Anda dirawat di rumah sakit karena prosopagnosia. Benarkah? Pertama-tama saya mau tanya ke semua, untuk mewarisi keluarga Yu, apa harus bermarga Yu dulu? Paman saya, sebenarnya awalnya saya nggak mau ungkit soal ini. Kamu yang maksa saya, Shaolin. Laporan tes hubungan darah ini bukan cuma bukti kalau kamu anak di luar nikah, tapi juga membuat saya tahu ibumu bareng Pak Wang, tetangga. Kakekku selingkuh, maksudnya kamu sama sekali nggak punya darah keluarga, Yu. Kamu ngomong apa? Kamu kerja sama orang lain untuk khianati perusahaan, bocorin rahasia, bahkan sewa penjahat. Saya pegang semua buktinya, akan carikan pengacara terbaik buat kamu. Divonis, kamu penjara seumur hidup, Om. Aku doakan umurmu panjang ya. Pak Yu, ampuni saya. Saya punya orang tua dan anak. Saya nggak bisa masuk penjara. Pak Yu, saya dijebak sama Yu Chong. Tolong kasih saya satu kesempatan lagi. Saya akan setia banget sama Yu. Mana mungkin? Saya bukan bermarga Yu. Tidak mungkin. Bawa. Nggak mungkin. Soal masalah saya susah kenalin wajah. Saya yakin nggak lama lagi bakal sembuh. Kalau nggak ada urusan lain. Pamit, ada urusan. Apakah Anda Nona Yubashu? Saya... Bukan, Anda salah tangkap orang. Tapi di catatan medis namanya Yu Beshu kan? Bukan saya, bukan. Laporan malam, Anda cabul di Huaxian Hotel, kerjasama penyelidikan. Siapa melapor? Hotel melapor dan kasih rekaman CCTV. Rekaman menunjukkan, Anda memang masuk kamar bersama 4 pria dan menginap semalaman. Saya nggak tahu rekaman apa yang kalian maksud. Sekarang rekaman juga bisa dipalsukan. Ada yang mau menjebak saya. Mereka fitnah saya. Saya korban. Nona, tanpa bukti kami nggak tangkap. Rekaman asli. Diam. Kalian tahu siapa saya? Saya ini putri keluarga Yu. Mulai sekarang bukan lagi. Keluarga Yu tidak punya orang sejahat kamu. Kak Yeonchun, tolong aku. Jangan panggil aku kakak. Aku nggak punya adikmu. Yu Yeonchun, aku kan adikmu. Nggak nolong. Kamu belum sadar, salah. Aku nggak ngelakuin apa-apa. Mereka memfitnahku. Percaya orang luar daripada aku. Berani jamin 4 orang itu bukan kamu yang panggil. Bukan aku. Mereka memperkosa aku. Nggak bisa diselamatkan. Ibu Yubashui, kami sudah punya rekaman telepon dan bukti transfer antara Anda dan keempat orang itu. Keempat orang itu sudah mengaku. Sekarang semuanya ada bukti dan saksi. Mana mungkin mereka ngaku sendiri. Kak Yeonchun, aku cuma khilaf sesaat. Aku tahu aku salah. Tolonglah aku. Aku nggak mau ditangkap. Benar-benar menjijikan. 4 cowok, 1 cewek. Bener-bener bikin aku shock.
Manusia itu nggak takut buat salah. Salah tak berubah. Semoga di dalam pikir jernih. Hei, taruh dulu. Benda panas banget nih. Biar aku yang pegang. Aku nggak apa-apa. Kamu bilang nggak apa-apa, tapi tanganmu udah merah. Kamu nggak marah lagi sama aku. Pak Sutri nggak pernah dendam sampai besok kok. Hari itu memang aku salah, nggak percaya sama kamu, dan meremehkan diri sendiri. Yang penting kamu udah tahu. Buat gantiin, aku masak makanan barat favorit kamu. Cepat, duduk. Hei sayang. Sebenarnya kamu masak apa aja, aku pasti suka. Cuman ada satu hal nih. Ngomong sebentar. Akhir-akhir ini kamu jarang panggil aku suami. Rasanya agak canggung aja. Canggung? Oke, biar aku duduk di sini, terus kamu bilang suami 100 kali, pasti nggak canggung lagi. Mimpi aja kamu. Sayang, aku nggak peduli, aku mau denger. Panggil aku sekali. Masih merasa agak nggak bisa ngomong. Oak. Aku punya cara, biar kamu mau panggil aku suami. Besok malam jam 8, lantai atas restoran Huasheng. Maksudnya apa? Sekarang nggak bisa. Nggak bisa. Kok dibuat misterius banget sih? Kabar baik, aku siap melamar Anya. Bagus. Nenek, bantu apa? Nggak perlu. Besok malam 8, datang. Besok malam? Kok dulu? Kami sudah banyak mengalami dan buang waktu. Sekarang jangan buang waktu. Anak baik. Kamu benar-benar sudah dewasa. Dulu nenek nggak langsung kasih kamu warisan U Group. Dan sengaja biarin pamanmu rebut kekuasaan. Kamu nggak marah nenek kan? Nenek, mana mungkin aku marah sama Anda? Dulu nenek takut kamu belum matang. Tiba-tiba harus pegang perusahaan sebesar ini. Malah jadi bingung sendiri. Sekarang sudah beres. Nenek akhirnya bisa tenang menyerahkan keluarga Yu padamu. Nenek, tenang saja. Aku pasti akan lakukan dengan baik. Lagi pula sekarang ada Xiao Anya yang awasi aku, Anda belum tahu. Saat itu dia terluka, lalu perusahaan kena masalah. Begitu dengar, dia suruh aku balik kantor. Dia galak. Sepertinya Sulukong juga butuh Buddha buat ngawasin. Haha. Tunggu. Ini masih belum cukup. Jawab pertanyaan nenek. Kamu sama Anya. Sudah. Yang mana? Yang biasa dilakukan suami istri itu. Yang itu. Aduh, nenek ngomong apa sih? Oh, jadi cicitku aja. Belum ada tanda-tandanya. Udah gitu. Mau minta keluarga Yu dariku. Tidak bisa. Tidak bisa. Kapan kalian sudah lakukan itu? Baru datang ke nenek. Istriku, jangan sampai nggak datang ya. Bukan asisten presiden grup You? Kayaknya iya, waktu rapat pemegang saham grup You kemarin, dia yang mengendalikan semuanya. Nyonya, Pak Yu minta jemput ke restoran Huasheng. Nyonya muda. Presiden You, kayaknya benar istrinya. Waktu pesta promosi Kak Anya, Kak Simon memperlakukan dia seperti itu. Jangan bahas orang apes itu lagi. Dia masuk penjara, bikin rumah sakit kita diselidiki, jadi harus lembur beberapa hari tanpa alasan. Iya, untung kali ini bisa pulang tepat waktu. Hari ini jarang bisa pulang tepat waktu. Kalian pulang lebih awal ya, biar di jalan aman. Nyonya muda, silakan. Nyonya muda. Ini gaun yang sebulan lalu Presiden Yu sendiri rancang buat Anda, khusus didesain oleh desainer Prancis. Nanti saya antar Anda ke hotel untuk ganti. Boros banget.
Kuduga. Pakaian ini cuma milikmu saja. Tapi ini terlalu mahal. Oak. Semua salahku. Aku memang kurang paham uang. Jadi nanti semua aset keluarga, yuk, akan aku serahkan padamu. Jangan. Jangan tolak aku. Nona Chao, Anya, pernikahan kita berawal dari kebohongan buruk. Tapi aku harap ke depannya kita bisa kenal, saling memahami, dan saling mencintai. Baik. Kamu memang polos banget. Kok aku bohong lagi? Gimana? Nona Chao, Anya, apakah Anda mau nikah dengan Yu Yanchang? Baik suka maupun luka, tak akan berpisah. Saya bersedia. Anya, aku janji, mulai sekarang. Tidak ada kebohongan, cuma bahagia. Oak. Ciuman! 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 Apakah tiba-tiba aku bisa bedain muka orang? Ternyata aku seganteng ini ya. Sudah lebih dari 30 tahun. Baru kali ini, lihat muka seganteng ini. Sungguh sayang banget. Suamiku. Istriku sayang, aku turun ke bawah buat lari. Sekalian beli sarapan ya. Selamat pagi, Nyonya muda. Selamat pagi, Buah. Waduh, habis nih. Nyonya, lihat tuh. Akhirnya mereka berdua jadi juga. Rezeki dari leluhur. Akhirnya bisa serahkan keluarga Yu ke Yanchun. Istriku? Jalan. Bangun. Pagi. Pinggangmu sakit. Sakit? Biar aku tekan buat kamu. Yu Yanchang, kamu nggak punya malu. Istriku,